Pemirsa, tim SAR gabungan mulai sore ini memberlakukan penggunaan alat berat untuk mengevakuasi para korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Buduran, Jawa Timur. Tim SAR gabungan telah mengerahkan 1 kren dan 2 eskavator yang sudah mulai dilakukan saat ini proses evakuasi. Dan untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi menggunakan alat berat, kita sapa rekan kita Goldi Gumilang yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Goldi, untuk penggunaan alat berat ini, adakah metode yang dilakukan oleh tim SAR gabungan? Apakah membagi menjadi zona-zona yang sama saat evakuasi manual sebelumnya? Baik, Sita dan juga pemirsa, kami jelaskan bahwa memang pada saat ini ataupun hari ini sejak siang hari dilakukan proses evakuasi menggunakan alat berat. Salah satunya adalah menggunakan kren. Jika dilihat dari beberapa sektor yang digunakan untuk proses evakuasi manual, nantinya memang rencananya kren-kren tersebut akan mengangkut beberapa puing-puing bangunan dari atas kemudian diturunkan ke bawah dan nanti akan dilakukan pembersihan. Tadi kami juga sudah jelaskan bahwa ada 2 eskavator yang sudah standby dan dimungkinkan ada alat-alat lain yang digunakan untuk mempercepat proses pembersihan dari reruntuhan gedung Musola Ponpes Al-Qaizini Sidoarjo. Dapat dilihat sebenarnya pemirsa di layar kaca pemirsa di depan ini merupakan siaran langsung dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, di mana para keluarga korban bisa ikut menyaksikan secara langsung, secara daring, lewat sebuah layar TV, proses evakuasi yang saat ini sedang berlangsung. Bisa dilihat di TKP pemirsa bahwa sejumlah petugas menggunakan APD lengkap ini mulai mengangkut beberapa puing-puing. Mengingat memang dari bangunan ini masih proses pembangunan dan mungkin di tahap 60 hingga 70% pemirsa, karena pada saat sebelum roboh dilakukan pengecoran di lantai teratas ataupun lantai keempat di gedung ini. Sementara gedung ini sendiri rencananya memang akan difungsikan sebagai musola ataupun tempat beribadah di lantai satunya. Kemudian di lantai 2 dan juga di lantai 3 akan digunakan untuk berbagai kegiatan di pondok pesantren. Kami akan coba ajak pemirsa dan juga Sita untuk mengkonfirmasi dengan pihak dari Basarnas terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingat pada saat ini proses evakuasi sudah dilakukan menggunakan alat berat. Kami akan coba mendekat dulu Sita dan juga pemirsa, karena memang di posko ini dikhususkan untuk keluarga korban menunggu dan juga digunakan untuk tempat bantuan logistik baik makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Karena sedari hari Senin kemarin ini sudah menunggu pemirsa, para keluarga korban menantikan kabar terbaru dari keluarganya. Dan ini kita sudah berada di posko milik dari BPBD Provinsi Jawa Timur dan akan coba kami tanyakan, Pak Nanang boleh minta waktu bentar ya? Atau dengan Pak Bram? Dengan Pak Bram ya? Pak Bram boleh minta waktu bentar ya Pak Bram? Pak Bram, kita tanya, hari ini kan sudah menggunakan alat berat ya Pak Bram. Ini tahapannya seperti apa Pak? Berapa yang digunakan, terus nanti prosesnya itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya. Jadi setelah tadi ada kesepakatan dengan para wali dari para santri, ya sepakat. Jadi kita sudah masuk pada tahap 2, karena saya juga sudah meyakinkan dengan melakukan 3 kali asesmen, tadi malam 2 kali, pagi tadi 1 kali, dan meyakinkan bahwa tidak ada lagi yang bisa kita evakuasi dalam keadaan hidup, mungkin demikian ya. Akhirnya kita sepakati untuk lari pada tahap 2 untuk membersihkan area atau lokasi reruntuhan tersebut. Kita bersihkan materialnya, perangkatnya, untuk kemudian kita akan mengevakuasi korban-korban yang berada di bawah. Ya, demikian. Berarti alatnya apa aja Pak? 1 kren, 2 eskavator atau ada alat lain? Saya kira lebih, karena banyak dukungan dari mana-mana, termasuk dari PU, dari Pemda, provinsi juga
rekan-rekan relawan. Jadi tapi sementara ini sampai dengan tadi kita sudah ada 3 truk yang masuk ke area ya, yang 3 truk, kemudian ada kren sama 1 kren sama 1 kren sementara. Kita sementara ini dari pagi tadi masih membersihkan peranca-peranca atau yang bambu-bambu yang ketika kejadian mungkin digunakan untuk ngecor di lantai 4. Ya, jadi itu kan seperti disampaikan apa istilahnya pancake ini ya. Jadi kan ke tengah semua jatuhnya. Jadi bambu-bambu yang karena menggunakan bambu itu sepertinya tidak masuk ke tengah, itu yang kita bersihkan. Bangunan paling atas tuh pakai bambu bukan pakai besi ya, Pak ya? Bukan. Jadi dia ngecor tapi apa istilahnya kemudian pakai bambu-bambu itu. Demikian. Jadi saat ini yang dilakukan adalah membersihkan puing-puing itu ya Pak ya? Kita bersihkan, nanti kemudian tahap berikutnya nanti kalau sudah kita akan mengcutting, memotong beton-beton yang panjang-panjang itu sehingga tidak seluruh bisa kita angkat. Jadi kita juga perlahan-lahan mengutamakan keamanan juga, keselamatan termasuk mungkin korban yang mungkin masih ada di bawah. Pak, ini kan sudah hari ketiga, sudah hari keempat, mohon maaf ya Pak ya. Terus habis itu juga alat-alat juga sudah ditambah, personil juga sudah ditambah. Estimasi Pak, kemungkinan besar pembersihan ini akan dilakukan berapa lama? Yang jelas sesuai arah kita sepakat tadi, baik dari para wali juga dari kita tim SAR secepat mungkin. Dan mungkin kita juga nanti akan pacu, mungkin walaupun harus sampai malam tidak apa-apa. Dengan harapan kan lebih cepat lebih baik. Jadi mungkin berapa lama, yang jelas saya tidak bisa menentukan kapan, yang jelas secepat mungkin sampai itu clear, bersih area tersebut. Selain truk yang disediakan untuk mengangkut material yang sudah dibersihkan ya Pak ya, ambulan yang disediakan juga bertambahkah atau seperti apa Pak? Sudah disiapkan juga ambulan, ada dari Pemda Kabupaten Sidoarjo sendiri, dari rumah sakit di sekitarnya, rumah sakit daerah termasuk provinsi, juga dari kepolisian. Lengkap, saya kira cukup banyak, kalau saya kira tidak akan kekurangan. Kalau misalnya. Pak, dari jumlah yang kemarin ditemukan 7, hari ini ada penambahan belum Pak? Sampai dengan saat ini belum ada. Ya, karena kita sudah membersihkan ke atas. Analisa saya ini mungkin nanti setelah yang atas bersih, kemudian masuk ke bangunan mungkin itu lantai 2 itu mungkin yang akan kita bersihkan dengan yang tadi saya sampaikan, kita cutting, mungkin nanti dari situ baru mungkin akan ada penambahan. Menurut kami demikian. Oke, jadi saat ini masih tahap awal ya Pak ya, masih kayak yang di lantai atasnya itu Pak ya? Itu berarti lantai 4 ya, bangunan lantai 4 lantai 3. Demikian. Siap, kita berharap juga segera selesai ya Pak ya proses evakuasi dan berlangsung lancar juga. Terima kasih Pak Bramantio selaku Direktur Operasional Basarnas Pusat. Itu tadi Sita dan juga pemirsa bincang kami dengan Direktur Operasional Basarnas yang menjelaskan bahwa memang bangunan yang ambruk ini berbentuk pancake. Artinya bangunan 4 lantai ini ambruknya di satu titik, yaitu di tengah. Sehingga puing-puing ini menumpuk di tengah. Dan pada saat ini memang dilakukan pembersihan di area atas dulu menggunakan 1 kren. Kemudian nanti akan dibersihkan dan juga diangkut menggunakan truk. Sementara itu Sita, kami kembalikan ke studio. Baik, Goldi Gumilang langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa.